salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu kehadirannya dalam ruang virtual pada siang hari ini. Hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu, kami di sini akan melakukan aksi nyata yaitu berbagi mengenai modul 14 yaitu disiplin positif. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini setelah kita berdoa, saya ada menyiapkan sebuah pantun. Hari libur pergi liburan, liburannya menaiki sampan. Selamat datang saya ucapkan untuk audiens yang cantik dan tampan. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Ibu Natalia Boruhutahayan untuk mempresentasikan mengenai modul ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma Simanjuntak yang sudah menjadi moderator dalam kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 19, terima kasih sebelumnya saya sudah bersedia bergabung dalam meeting ini. Nah, hari ini saya, Ibu Natalia Boruhutahayan, calon guru penggerak Angkatan 5, akan berbagi melalui aksi nyata ini. Adapun kegiatan kita ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, dan saya akan berbagi tentang budaya positif kepada Bapak dan Ibu guru di sini, serta berbagi pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya terapkan terkait konsep budaya positif. Saya harap dalam kegiatan ini ada interaksi dan respon yang positif dari Bapak dan Ibu. Izin Bapak Ibu, meeting ini akan direkam dan akan diupload di YouTube. Jadi saya izin terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi saya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Sudah. Oke. Nah, di slide ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama. Mari sama-sama kita lihat apakah Anda setuju dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kita mulai dari pernyataan 1, tapi sebelumnya saya mengingatkan apabila Bapak dan Ibu setuju boleh langsung menjawab, jangan lupa menghidupkan mic-nya. Oke, poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan pertama ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Ada yang setuju nggak dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, jawabannya saya kunci tidak setuju. Pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan kedua? Setuju. Kebanyakan setuju ya. Oke, pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, sangat setuju, Bu. Oke. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui tentang segitiga restitusi? Belum, Ibu. Belum. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, cakupan dari materi hari ini yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan bagaimana kita memanfaatkan segitiga restitusi. Maka kita mulai dari diri. Ya, bagaimana dalam sebuah paradigma baru yang akan kita ciptakan yaitu budaya positif di sekolah kita nanti, maka kita memulainya dari diri kita sendiri.
Oke. Nah, berikut ada kegiatan. Kita membayangkan saja kegiatan ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda dan atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, boleh dengan berbagai cara, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B tidak membujuk, mengancam, menghardik. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Jadi saya meminta Bapak dan Ibu menanggapi situasi seperti ini. Boleh, ada yang mau menanggapi? Boleh Bapak Ibu angkat raise hand-nya. Untuk situasi ini. Apakah Bapak dan Ibu itu membuka kepalan tangan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Silakan Bapak dan Ibu boleh menanggapi. Tidak adakah yang mau menanggapi? Tergantung isinya kalau berharga. Iya, kalau berharga Mem mau buka atau tidak? Tidak, saya tidak akan membukanya kalau berharga. Ya Bu ya. Oke, terima kasih tanggapannya Mem. Ada lagi Bapak dan Ibu guru yang mau menanggapi? Tapi kalau misalnya terpaksa Bu Natalia pasti dibuka. Oke, terima kasih Bu Rusti Fitri tanggapannya. Ya, ini ada berbagai macam tanggapan. Boleh iya, boleh tidak. Tadi kalau menurut Mem Armina, dia tidak akan membuka kalau isinya itu sangat berharga seperti itu. Nah, jadi Ibu Rusti Fitri mengatakan kalau terpaksa bisa jadi terbuka. Begitu. Jadi di sini kesimpulannya bahwasanya sebenarnya membuka atau tidak membuka kepalan tangan kita itu adalah keputusan diri kita sendiri. Jadi kontrol diri kita sendiri. Nah, apa yang mau kita lihat di situ? Mari kita sama-sama lihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini itu adalah pilihan. Pilihan siapa yang memilih, yaitu diri kita sendiri. Nah, begitu juga dengan murid kita. Belajar atau tidak ingin belajarnya mereka itu adalah pilihan dari mereka sendiri. Baik Bapak dan Ibu, berikut stimulus respon dengan teori kontrol. Maka kita akan melakukan perubahan paradigma yang biasanya kita lakukan yaitu stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita perhatikan pernyataan pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara yang dituntut di sini, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mari kita menariknya dengan hubungan kita sebagai guru dan murid. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sementara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Misalnya kita guru bisa mengontrol murid kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita. Mengontrol keputusannya. Izin Bu Natalia, bisa diperbesar sedikit. Oke, terima kasih Bu.
Karena saya lihat Bu Ellen berusaha membaca itu nggak bisa terbaca. Oke, kayaknya agak sulit, tapi nanti saya coba. Oke, saya baca lagi, nanti saya coba besar, semoga dia bertambah besar. Bagaimana Ibu Ellen, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Oke. semakin jelas. Terima kasih. Oke, jadi saya lanjut. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Sementara di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti ini berfokus pada solusi. Kita tidak menghukum murid kita, tetapi kita mengontrolnya, berkolaborasi dan memberikan dalam menentukan solusi apa yang tepat dari masalah mereka. Nah, yang terakhir, kalau dia stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi ada satu yang dimenangkan, ada yang satu kalah, yaitu yang dihukum. Sementara kalau dia teori kontrol, kita model berpikirnya menang-menang, jadi sama-sama menang guru dan muridnya. Oke, selanjutnya di sini dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita juga tidak lepas dari kata disiplin. Mungkin di sekolah kita itu kalau tentang kedisiplinan itu bisa dikatakan sangat-sangat disiplin. Tapi marilah kita lihat dulu apa sebenarnya makna dari disiplin tadi. Biasanya kita mengartikan disiplin itu hukuman atau identik dengan ketidaknyamanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Anak-anak kalau kita berikan disiplin, kita disiplinkan, mereka identik dengan ketidaknyamanan atau kena hukuman seperti itu. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi bukan dengan apa yang bukan ketidaknyamanan, bukan menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi dia melakukan sesuatu itu, mengikuti peraturan itu dengan harapan, keyakinan akan nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri bisa terpenuhi. Jadi pencapaiannya itu suatu tujuan yang mulia, seperti itu. Jadi disiplin itu jangan kita artikan lagi tentang ke arah ketidaknyamanan atau hukuman. Disiplin itu kesadaran diri, pola berpikir yang sudah dibentuk sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan apa yang diakui secara universal. Nah, secara universal berarti secara keseluruhan, secara umum. Maka nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, saya lanjut untuk teori motivasi perilaku manusia, yaitu kita tarik langsung ke peserta didik kita, ke murid kita. Bagaimana murid-murid kita melakukan apa yang kita minta kepada mereka. Nah, yang pertama, murid kita tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, mereka menghindari hukuman, takut dihukum. Itu merupakan motivasi dari jenis dari motivasi eksternal. Nah, yang kedua juga jenis dari motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu tadi berupa penghargaan juga. Nah, yang termotivasi secara internal yaitu untuk mencapai tujuan disiplin positifnya, yaitu mereka melakukan yang kita minta itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Kita meminta murid untuk belajar dengan baik karena mereka memahami belajar itu tujuannya untuk diri mereka sendiri. Seperti itu motivasi eksternal dan internalnya. Nah, yang berikutnya apa itu restitusi? Seperti yang sudah kita singgung tadi, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita sebagai guru menciptakan kondisi tertentu di mana mereka nanti akan memberikan solusi-solusi. Jadi kita menilai apakah solusi tadi cocok untuk untuk menanggapi dari kesalahan mereka tadi. Sehingga nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Kemudian ciri-ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak tadi kita kontrol untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi bukan mencari kesalahan, tetapi mencari kebutuhan dasar untuk yang mendasari tindakan mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, nah bagaimana cara kita mewujudkan restitusi tadi? Kita mulai dari keyakinan kelas. Kalau di sekolah kita mungkin karena sudah 1 tahun menjalani kurikulum merdeka, kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Rata-rata wali kelas juga sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing, sementara guru mata pelajaran juga sudah membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran. Dan itu kita lakukan secara konsisten di awal semester. Nah, begini, mengapa tindakan tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Begitu. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita harus menggunakan helm itu bukan menghindari polisi, tetapi memberikan keamanan kepada diri kita sendiri. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu kita lakukan untuk menerapkan budaya-budaya sehat, terutama pada masa pandemi, untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu juga demi kenyamanan diri sendiri dan peserta pelatihan lainnya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas kita tadi itu lingkupnya diharapkan akan menimbulkan lingkungan belajar yang positif di sekolah kita. Nah, jika sudah muncul lingkungan belajar yang positif di sekolah kita, maka akan terciptalah budaya-budaya positif yang terjadi di sekolah kita tadi. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas, proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 1A. Mungkin karena saya adalah wali kelas 11 1A, maka ini proses awalnya guru bersama peserta didik melakukan kegiatan ini di kelas, bersama-sama merembukkan keyakinan-keyakinan kelas yang atau nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas tadi kita tempel di dinding. Nah, supaya nanti semua murid-murid dapat melihat keyakinan kelas tadi. Oke. Yang berikutnya, mari kita lihat perbedaan yang tampak nyata itu dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi kita pada umumnya kita sering membuat wejangan ya, atau apel pagi itu sering menyatakan kita harus menaati peraturan-peraturan sekolah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, contoh dari peraturan yang biasa kita lakukan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas yang lebih tepat kita tulis itu tujuannya untuk mengambil nilai tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu tujuannya itu untuk menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, misalnya seperti itu. Itu untuk mencapai nilai menghormati orang lain serta berkomitmen. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Itu demi keselamatan atau menghormati orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu demi kesehatan kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau mengantri, itu menghormati orang lain dan bersabar.
Kemudian menggunakan masker, itu demi kesehatan dan keselamatan. Nah, yang terakhir jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu juga demi kesehatan dan keselamatan. Jadi keyakinan-keyakinan yang kelas yang kita buat tadi itu merupakan nilai yang akan menjadi acuan peserta didik kita. Oke, yang berikutnya itu hukuman dan penghargaan. Mari kita lihat dihukum oleh penghargaan seperti itu. Tadi di pertanyaan pemantik banyak Bapak Ibu yang menjawab setuju dengan memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi internal dari peserta didik, setuju. Maka mari kita lihat apakah penghargaan itu memang akan berdampak positif kepada peserta didik kita. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Apabila kita beri penghargaan kepada peserta didik, di dalam jangka pendek dia akan merasa senang dan puas, langsung puas. Dan kemudian dalam jangka panjang dia mengharapkan ada penghargaan dalam setiap hal yang kita berikan seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan mengurangi ketepatan. Mari kita lihat kalau kita membuat latihan atau kegiatan kuis di kelas kita, kalau kita sudah mengiming-imingi penghargaan, maka anak yang sudah mendapatkan sekali penghargaan akan melakukan dengan terburu-buru sehingga tidak teliti. Hal itu juga didukung oleh beberapa penelitian dari bidang-bidang pendidikan itu jelas dan ada terjadi gitu. Jadi penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Yang berikutnya, penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, jadi penghargaan tadi, yang anak yang tidak mendapatkan penghargaan bisa jadi merasa rendah diri atau minder dari teman-temannya. Dan kemudian penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bahwa sebenarnya penghargaan tadi bukan meningkatkan motivasi intrinsik. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita bedakan bagaimana tindakan guru yang termasuk dikategorikan hukuman dan konsekuensi atau konsekuensi. Nah, kita lihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. 15 kali lari 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah misalnya. Itu juga merupakan hukuman. Jadi terlihat di sini hukuman itu tidak logis, tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh peserta didik tadi. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak untuk menanggalkan sepatu ini ya Bapak Ibu, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi misalnya kalau ada murid kita yang tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan peraturan kita, sepatu yang hitam, maka anak tadi kita hukum tidak menggunakan sepatu 1 harian di sekolah. Itu juga termasuk hukuman yang tidak logis. Nah, kita bedakan dengan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu contoh dari konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kemudian melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, jadi yang terlambat yang melakukan konsekuensinya. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya, nah, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi tadi. Jadi hukuman tadi itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi penentunya itu adalah sepihak. Contohnya kalau kita dengan murid, penentunya guru. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, yang berikutnya hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Sementara kalau kita memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin itu sendiri. Nah, hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan. Yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu hukuman.
Sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu adalah aplikasi dari hukuman tadi. Sementara konsekuensi konsep diri menjadi baik. Yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Nah, sementara untuk hukuman, marah, rasa bersalah itu akan timbul dalam diri siswa. Dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi itu waktunya selesai sampai di situ saja. Jadi tidak ada pengaruh ke mental dari peserta didik kita. Kemudian kita lihat identitas gagal, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, restitusi ini yang akan kita terapkan Bapak Ibu. Kita lihat perbedaannya jika restitusi itu merupakan pilihan dari peserta didiknya. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kata korban itu mendapatkan ganti. Jadi tidak ada korban dalam proses restitusi. Tidak ada anak yang merasa tersinggung, malu, atau bagaimana dalam proses restitusi ini. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan dalam prosesnya. Dan yang berikutnya, masalah jadi terpecahkan. Nah, Bapak Ibu, hal-hal tersebut, masalah-masalah yang terjadi pada murid kita biasanya itu timbul karena kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan kesenangan. Jadi anak-anak didik kita itu juga butuh bebas. Bebas maksudnya di sini bukan bebas tidak melakukan apapun dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tarik lagi dengan kurikulum merdeka yang banyak disalahartikan. Murid-murid merasa kurikulum merdeka itu berarti merdeka, tidak ada tugas di rumah, seperti itu ya Bapak Ibu. Atau tidak ada tugas yang memberatkan mereka. Sementara kebebasan di sini maknanya mereka bebas menentukan bagaimana proses mereka dalam belajar. Misalnya ada anak yang belajar itu bisa dengan baik mendengar, ada yang baik hanya melihat saja, ada yang baik kalau harus dipraktekkan seperti itu. Jadi ada kebebasan di situ dalam pembelajarannya. Kesenangan, fun. Jadi anak berhak merasa senang dalam proses pembelajaran yang dilaluinya. Nah, kasih sayang, selain tadi kebebasan dan kesenangan, mereka juga butuh rasa kasih sayang, baik dari guru, dari teman-teman di kelas, dari lingkungan mereka, dan kemudian penguasaan atau power. Mereka juga butuh diakui atas prestasinya. Jadi selalu ada juga anak itu yang selalu ingin jadi pemimpin. Itu merupakan kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Nah, berikut Bapak Ibu, ada beberapa contoh di sini, Bapak Ibu bisa lihat dan menentukan kebutuhan dasar apa. Baik, saya akan baca yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bapak Ibu ini kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Dari antara yang 5 tadi. Apakah itu kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Ada yang ingin memberi tanggapan? Halo, Bapak Ibu, masih di sini kah? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ya, ada yang ingin memberi tanggapan, itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan Ibu Natalia. Iya, terima kasih Bu Ellen. Iya, kebutuhan kesenangan. Ya, poin yang kedua,
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Itu kebutuhan apa? Agak ini ya, atau Bapak Ibu lagi sibuk semua? Kalau halo, ya, saya lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira itu apakah kebutuhan kesenangan atau kasih sayang, Bapak Ibu? Kesenangan, Ibu. Kesenangan menurut Mem Armina ya. Oke. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengaran ibu guru aja. Begitu saja seterusnya. Itu kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Bosan. Bosan. Kira-kira Bapak Ibu merasa itu kebutuhan apa? Kebutuhan. Agak sulit ya Bapak Ibu. Apa katanya? Oke. Nah, nanti kita akan bahas. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku sebel gambarku tidak rapi, tapi ibu guru itu menunjukkan ke teman-temanku di kelas. Penguasaan Ibu, power. Power, iya, penguasaan. Jadi kita tanggapi poin yang pertama, iya, kebutuhan kesenangan. Jadi murid tadi senang bersenandung, tapi tidak diperbolehkan, maka tentunya itu menghambat kebutuhan dasar mereka, yaitu kesenangan. Kalau poin yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Tadi Mem Armino menjawab itu kesenangan juga. Oke, tapi mungkin itu akan lebih baik kasih sayang, love. Iya, jadi dia juga ingin diperhatikan seperti itu ya. Iya, karena hari ini jepit rambutnya baru, jadi dia ingin diperhatikan. Oke, iya itu Mbak Marmina. Oke, poin yang ketiga, aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja. Jadi yang ditunjukkan murid di situ kebutuhan kebebasan karena kesempatan untuk membuat pilihan itu tidak ada. Jadi muridnya itu hanya mendengar gurunya saja menerangkan, mendengar secara sepihak. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi. Jadi itu menurut Ibu Siti Julaika itu tadi kebutuhan penguasaan. Jadi anak-anak tadi juga merasa kecil hati, merasa malu karena gambarnya menurutnya tidak rapi tapi malah ditunjukkan di temannya. Dia juga butuh diakui. Oke. Nah, yang berikutnya terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu. Nah, jadi apa makna dari semua tadi? Semua pernyataan-pernyataan tadi. Setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka itu secara berbeda-beda sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda-beda pula. Kita perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Begitu Bapak Ibu, kenapa kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan dasar dari murid-murid kita sendiri. Nah, yang berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sebenarnya harus saya terangkan satu persatu. Mari kita lihat dengan slide yang saya munculkan ini agak banyak kata-katanya, tapi saya akan merangkumnya. Nah, dalam posisi ini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau kita dalam posisi kontrol menghukum, kita menghukum secara sepihak. Jadi pembelajaran itu guru itu menghukum murid sesuai dengan tindakan dari muridnya menurut gurunya. Padahal penghukum tadi akan menghasilkan murid yang marah dan agresif.
Seperti itu Bapak Ibu. Yang kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ini kadang sering kita lakukan, termasuk saya sendiri. Kamu tidak kasihan ya sama ibu, saya sudah capek mengajari kamu, atau ini sudah les ke-9, saya masuk dari les 1 sampai les 9, tapi kamu malah ribut. Nah, itu sering juga kita lakukan, pembuat orang merasa bersalah. Di anak akan merasa sedih, kecewa pada diri sendiri, dan berkecil hati seperti itu. Posisi kontrol teman. Nah, kalau saya pribadi, posisi kontrol teman ini jarang bisa saya lakukan. Karena kalau saya melakukan itu, menurut saya diri saya itu tidak bisa membuat batasan, kurang bisa membuat batasan. Jadi masing-masing kita bisa merefleksikan posisi kontrol ini, Bapak Ibu, kita pernah melakukan posisi kontrol apa saja. Nah, kalau sebagai teman, saya sendiri memang kurang atau jarang melakukannya. Nah, yang teman di sini guru mengontrol murid dengan cara persuasif itu, di mana murid itu merasa dikecewakan dan tidak mau lagi. Dan nantinya murid akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha kalau nggak kita perhatikan. Atau kadang murid itu hanya menyukai satu guru saja dan menurut hanya pada satu guru saja. Karena menurut dia itu mempercayai si guru tadi seperti itu. Sementara nanti dengan guru lain dia tidak mau menurut. Nah, itu dampak negatif dari posisi teman ini. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini kita sebagai guru menghitung dan mengukur apa yang kita hitung, apa yang kita ukur. Misalnya kalau peserta didik kita melakukan kesalahan satu kali, kita menulis, mendokumentasikan. Contoh, menggunakan handphone pada saat jam pembelajaran. Kadang kita memproses peserta didik kita, handphonenya kita tahan, tapi tidak ada pertinggalnya, tidak ada dokumentasi yang baik. Contoh dokumentasi yang baik, kita menuliskan di agenda kita meminta mereka berjanji dalam bentuk tulisan dan menandatanganinya. Jadi harus ada dokumentasi dalam proses pemantau ini, dalam posisi kontrol pemantau ini. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini adalah posisi yang diharapkan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti posisi manajer ini akan mengarahkan siswa untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi contohnya kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya positif, tidak bertanya kesalahan, dan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seperti itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, posisi control manager ini akan menguatkan pribadi anak dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi dia tidak merasa bersalah, kecewa, marah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi murid tadi mencari solusi sendiri, bagaimana dia bisa memperbaiki keadaan tadi. Nah, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Setelah dia mengetahui mencari solusi, dan kemudian dia mengevaluasi dirinya untuk bagaimana caranya nanti memperbaiki dirinya supaya kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, ini berikut contoh-contoh dari pernyataan-pernyataan. Saya rasa kita bisa lihat pernyataan dengan kamu itu untuk membuat orang merasa bersalah. Ya, benar melakukannya itu siap penghukum. Kemudian ada posisi teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Nah, baik, saya akan langsung ke segitiga restitusi karena memang ini yang sangat penting yang harus saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau kita sudah mencapai posisi manajer tadi dalam menemukan solusi-solusi untuk peserta didik tadi, sebenarnya untuk menerapkan segitiga restitusi tadi kita tidak harus berada di posisi manajer. Kadang kita bisa turun ke posisi pemantau dan teman gitu, tapi tidak turun ke posisi pembuat merasa bersalah dan penghukum. Jadi semua yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita sehari-hari berhadapan dengan murid itu ada teorinya. Maka mari kita lihat teorinya dan kemudian kita praktekkan secara pelan-pelan dan bertahap, konsisten dan kontinu.
Jadi mari kita lihat ini segitiga restitusi yang jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan saya berbagi aksi nyata hari ini. Contoh tahap pertama dari segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Jadi kamu bukan orang, penyataan yang kita berikan kepada murid, contohnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah contoh-contoh pernyataan yang kita berikan kepada peserta didik saat kita memproses peserta didik tadi. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, maka kita validasi tindakan kita, tindakan murid yang salah itu. Contoh pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi pertanyaan kita tadi tidak fokus pada kesalahan-kesalahan murid. Kemudian kita bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita validasi tindakan yang salah, murid mengakui tindakan yang salah, kemudian memberitahukan alasannya, mencari cara yang lebih efektif, maka kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang kita buat di awal tadi. Maka kita melihat betapa pentingnya keyakinan kelas di tahap awal pembelajaran kita. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi kita bertanya kepada murid apa kesepakatan kita dan kita bertanya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa seperti itu untuk menguatkan pribadi dari murid tadi. Kemudian ini adalah saya berbagi contoh ini merupakan tugas kami dalam modul 14 yaitu budaya positif. Jadi kami di situ diminta untuk membuat skenario praktek segitiga restitusi. Jadi kalau dikatakan skenario, ini memang sudah direncanakan dari awal dan udah ada kata-kata yang harus diungkapkan pada oleh peserta didik dan guru seperti itu. Seperti bermain peran. Nah, Ibu Natalia sedang menjelaskan materi contoh peran kasus 1 ya Bapak Ibu. Ibu Natalia sedang menjelaskan materi fisika di dalam kelas. Nah, kemudian si Togi ada siswa yang bernama Togi tidur di kelas. Nah, namun dalam prosesnya Ibu Natalia di situ tidak langsung memarahi siswa di dalam kelas, tetapi meminta Togi untuk bertemu di kantor. Nah, jadi setelah di kantor maka proses segitiga restitusi tadi dijalankan. Yang pertama Ibu Natalia menstabilkan siswa dengan kata-kata tidak apa-apa Togi, semua orang pernah berbuat salah termasuk saya sendiri. Nah, nanti diharapkan dalam skenario ini Togi itu merasa tahu kesalahannya dan dia mengatakan bahwa dia tertidur di kelas karena mengerjakan tugas bahasa Indonesia sampai larut malam. Sehingga saya mengantuk dan tertidur di kelas. Itu alasan yang jelas dari Togi kenapa dia tertidur di mata pelajaran fisika. Ya, kemudian setelah tahap menstabilkan tadi, kita ke tahap memvalidasi tindakan. Iya, memang mengerjakan tugas adalah kewajiban Munaf, tapi apakah tidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu itu sudah sampai ke tahap keyakinan kelas tadi validasinya. Nah, nanti Togi diharapkan akan memberikan solusi bagaimana dia nanti tidak akan tertidur lagi di kelas. Contohnya di sini, baiklah Bu, saya akan berusaha untuk tidak menunda-nunda mengerjakan tugas saya dan berusaha untuk tidur lebih awal supaya saya tidak tertidur lagi di kelas. Jadi itu harapannya. Nah, skenario ini setelah dijalankan oleh Togi, itu siswa kita kelas 12 MIPA 7. Kita diminta saya meminta tanggapan dari Togi. Bagaimana kalau benar-benar kasus ini terjadi pada diri kamu dan proses ini terjadi pada diri kamu? Bagaimana tanggapan Togi? Ya, Togi menganggap jika ia ditegur langsung di kelas, maka ia akan merasa malu. Namun, Togi senang karena dipanggil ke kantor dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan keadaannya. Ia sadar bahwa ia telah melanggar kesepakatan kelas karena tertidur ketika teman-teman lainnya belajar. Ia juga berharap semua guru-guru
dapat berlaku sama ketika murid melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini bahwa peserta didik kita, murid kita juga berharap kita menegur mereka itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dan tidak langsung marah di dalam kelas karena mereka bisa malu, terutama mungkin karena Togi ini adalah seorang perempuan. Jadi dia malu kalau ditegur langsung di dalam kelas. Baik, kasus yang kedua, tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan mengajari, ini skenario. Jadi skenario yang memang udah ditugaskan dari modul kami, jadi kita ditugaskan membuat skenario, bukan kenyataan. Nah, jadi tapi tanggapannya itu nyata, memang benar-benar begitulah tanggapan si Togi. Kasus kedua itu Dwiki, tetap yang berada di kelas 12 MIPA 7. Kasus ini saya rangkum saja, ini tentang Dwiki yang tidak berpakaian rapi dan tidak menggunakan atribut sekolah di lingkungan sekolah. Jadi misalnya tidak menggunakan dasi. Dan dia bertemu dengan Ibu Natalia di lingkungan sekolah. Maka terjadilah komunikasi berupa segitiga restitusi tadi yang kalau ditanyakan tanggapannya kepada si Dwiki itu merasa senang jika ditegur dengan kata-kata yang sopan dan tidak kasar. Ia menyadari kesalahannya dan menemukan solusi dari kesalahan tersebut. Dwiki berharap semua guru bisa melakukan hal yang sama, menegur dan menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi Bapak Ibu, ini tanggapan dari Togi dan Dwiki itu tidak dibuat-buat, tidak saya karang, memang mereka menyatakan tanggapan mereka seperti itu dan bisa dilihat nanti di akun YouTube saya, nanti ada videonya di sana. Oke Bapak dan Ibu, sekian presentasi dari saya, tapi sebelum saya menutup presentasi ini, saya mau berbagi tentang praktek segitiga restitusi ini secara nyata kepada siswa murid yang bermasalah. Jadi kalau kasus 1 dan kasus 2 tadi itu skenario yang dikarang, harapan-harapan kita ya memang seperti itu. Nah, kita mendapat tanggapan yang positif dari murid kita. Sementara ketika saya mempraktekkan langsung itu dengan Muhammad Andika dari kelas 11 2B. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga Muhammad Andika itu kiprahnya bagaimana dari kelas 10. Seperti itu. Masalah dari Muhammad Andika ini, dia tidak masuk pada les ke-9, satu les mata pelajaran fisika. Sebelumnya itu mata pelajaran olahraga. Itu dengan Bapak Julfikar. Nah, masalahnya ketika bel berbunyi, saya datang ke kelas, nah masuk ke kelas dan mendapati Muhammad Andika itu tidak ada. Ketika saya melaporkan ke piket, Ibu Sarah langsung memproses dan meminta Andika melalui mikrofon sekolah untuk datang ke piket. Nah, ketika Andika datang, itu prosesnya mungkin panjang dan lama dia datang ke piket, sehingga satu les tadi sudah selesai. Jadi saya meminta ketua kelas dari 2B mengambil tas dan sepatu yang tertinggal di kelas untuk dibawa ke kantor. Tujuannya bukan mau ditahan, bukan mau seperti apa, tujuannya supaya Andika sendiri nanti akan ke kantor, karena kita tidak bisa bicara langsung dengan dia. Nah, sampai di kantor, si Raja, ketua kelas dari kelas 2B tadi mengatakan, Andika udah sampai di kelas, tapi tidak mengizinkan tas dan sepatunya itu diambil seperti itu. Tapi saya tetap meminta kepada ketua kelas untuk memanggil Andika ke kantor. Akhirnya Andikanya datang. Nah, di situ mulai diterapkan segitiga restitusi. Saya mencoba untuk tidak marah. Karena ketika melihat wajah Andika, saya langsung marah sebenarnya. Jadi itu kenyataan. Maka di sini saya hanya akan berbagi tentang sampai di mana saya menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi saya berusaha untuk tidak marah menanggapi Andika, tetapi ketika segitiga restitusi tahap 1 menstabilkan emosi berjalan dengan lancar, menstabilkan peserta didik itu menjalan dengan lancar. Kemudian tahap keduanya juga berjalan dengan lancar, sehingga saya mendapatkan alasan kenapa Andika itu tidak masuk. Alasannya katanya tidak menggunakan baju olahraga di pelajaran sebelumnya, jadi tidak diizinkan olahraga.
Kemudian dia merasa tidak ada kerjaan di kelas sehingga dia pergi ke musola, ke masjid. Ke masjid dia sholat, kemudian tertarik untuk tidur. Nah, kemudian setelah mendengar beles ke-9, katanya dia tidak mendengar beles 9 karena sudah tertidur. Nah, jadi padahal sebelumnya Bapak di masjid dengan posisi yang tersembunyi seperti itu. Jadi segitiga restitusinya itu berjalan dengan lancar sampai tahap kedua. Hanya saja ketika saya tahu dia berbohong, bahwasanya dia itu tidak sengaja tidak masuk, tapi sebenarnya menurut saya sengaja karena dia bersembunyi tidurnya di masjid. Jadi itu mengundang kemarahan saya. Maka segitiga restitusi tadi pun gagal sampai di tahap memvalidasi. Oke, karena setelah memvalidasi mendengar pernyataannya saya marah cukup menunjukkan emosi. Kemudian masih berusaha tetap melakukan tahap yang ketiga, yaitu keyakinan kelas dengan marah. Jadi keyakinan itu setelah disampaikan kepada Andika, dia merasa minta maaf dan menyatakan solusinya itu adalah dipanggil orang tua ke sekolah kalau melakukan hal yang sama. Jadi saya arahkan lagi untuk ke solusi-solusi yang lebih baik. Kemudian dia mengatakan solusi yang terbaik yang bisa dilakukannya untuk saat ini adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan masuk tepat waktu ke dalam kelas. Nah, itu hasil dari pembicaraan pertemuan di hari itu. Kemudian di hari berikutnya setelah saya masuk lagi ke kelas 2B, tetap Muhammad Andika terlambat masuk ke kelas. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang tidak bisa kita terapkan. Jadi butuh kesabaran dan butuh konsistensi untuk menerapkan segitiga restitusi ini dan menjadi manajer menjadi manajer atau kontrol manajer pada murid-murid kita. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya bagikan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Maaf. Terima kasih Bu Natalia atas presentasinya. Terima kasih juga sudah mau berbagi. Kemudian Bapak Ibu, kami masih menyediakan kurang lebih 5 menit untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand kemudian menghidupkan mikrofonnya. Baik, silakan Ibu Siti Zulaika. Oke, terima kasih Bu Natalia atas penjelasan yang telah diberikan. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara memunculkan motivasi internal murid sebagai tujuan dari disiplin positif? Terima kasih. Iya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Ibu Natalia, biar sekalian dijawab. Ayo silakan Ibu Rusti Fitri, silakan. Ya, selamat sore Ibu Natalia. Iya, lanjut aja Ibu. Halo, selamat sore Ibu Natalia. Iya Bu. Saya mau bertanya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, padahal dalam satu kelas terdiri dari karakter anak yang bervariasi? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Natalia, saya rangkum kembali ya. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Siti Zulaika, bagaimana kira-kira memunculkan motivasi internal murid agar terbentuk tujuan daripada disiplin positif?
Kemudian berikutnya pertanyaan daripada Ibu Rusti Fitri bahwasanya bagaimana membentuk keyakinan kelas padahal dalam satu kelas terdiri dari berbagai macam variasi dan karakter murid. Silakan Ibu Natalia. Baik, terima kasih Ibu Irma Simanjuntak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Julaika, yaitu bagaimana cara memunculkan motivasi internal dari murid-murid kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, motivasi internal itu motivasi yang muncul dari diri kita sendiri yang tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi, Bapak dan Ibu, supaya motivasi internal itu muncul dari murid kita untuk melakukan disiplin yang positif, kita sebagai guru wajib melakukan kontrol manajer tadi. Nah, pembiasaan itu akan menimbulkan budaya yang positif, yaitu disiplin yang positif kepada murid kita. Tetapi Bapak dan Ibu, kegiatan memunculkan motivasi intrinsik ini bisa juga kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan sederhana di dalam kelas, tetapi bukan memberikan penghargaan seperti itu. Jadi kita memunculkan motivasi intrinsik peserta didik kita tadi dengan membudayakan nilai-nilai positif tadi. Jadi diharapkan nanti anak-anak melakukan disiplin positif tadi bukan karena dipaksa, bukan karena hukuman, bukan supaya mendapatkan penghargaan, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya rasa itu jawaban saya dari Ibu Siti Julaika. Bagaimana? Kembalikan ke Ibu Manjuntak. Baik, Ibu Siti Julaika, kira-kira sudah puas dengan jawaban Ibu Natalia? Oke, berarti intinya Ibu itu dimulai atau didasari dari suatu kebiasaan yang sederhana terlebih dahulu ya Ibu ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Baik, lanjut Ibu Natalia, jawaban dari pertanyaan Ibu Rusti Fitri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Rusti Fitri. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, padahal dalam satu kelas terdiri dari karakter anak yang bervariasi. Ya, dalam satu kelas kita, contohnya misalnya kelas-kelas 10 dan 11 itu pada umumnya itu ada 35 atau sampai 36 murid. Jadi tentu karakteristiknya berbeda-beda. Maka untuk membentuk keyakinan kelas tadi, kita harus duduk bersama dan bertanya, bersama-sama merumuskan apa nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yang nilai-nilai positif secara universal itu berlaku. Jadi dengan duduk bersama, mendiskusikan bersama apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita buat, dan kita menemukan kesepakatan kelas. Maka kesepakatan itu tadilah yang akan kita gunakan sebagai dasar kita untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Demikian jawaban saya kembalikan kepada Ibu Irma Simanjuntak. Aku mau minta uang Kak Lari nanti tuh. Baik, terima kasih Ibu Natalia. Jadi Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah kurang lebih 1 jam ya kan, jadi kita sudah sampai di akhir daripada ruang virtual pada hari ini. Nah, agar apa yang sudah kami bagikan pada sore sampai siang hari ini boleh mungkin kita laksanakan ya, waktu kita bertemu dengan masalah seperti ini pada waktu kita menangani permasalahan siswa ya. Jadi ada baiknya kita akhiri ruang virtual ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik Bapak Ibu, tadi awal pertemuan saya mulai dengan pantun, akhir pertemuan juga ada pantunnya. Membeli buku
bersama Melani. Membeli penggaris berbentuk gerigi. Cukup Cakep. sekian meeting hari ini. Semoga kita bertemu kembali. Cakep. Wow. Salah tuh Bu, salah. Boleh Baik, Bapak Ibu, sebelum ya, kita akhiri, kita foto bersama dulu. Mohon open cam seluruhnya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Siapa yang foto ini? Pak Frans yang foto ya? Nggak bisa? Oke. Ibu Dewi udah open cam? Open cam Bu Dewi, biar agak rame. Oke, 3. Aku udah nampak Mak Kori. Siapa itu? Udah ada. Jelas. Oke, 3, 2, 3, 2, 1. Oke, sudah Bapak Ibu.